Saya teringat ketika pertama kali menjadi mahasiswa baru di kampus SFT Jakarta, ada seorang kakak tingkat yang mendatangi saya dan kemudian kami berbicara cukup lama. Pembicaraan itu menjadi pembicaraan panjang pertama dan mungkin yang terakhir bagi kami berdua, karena sejak saat itu kami mulai jarang bertemu di kampus maupun berkomunikasi secara online. Nah, Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, saya ingat bahwa si kakak tingkat ini menasihati saya untuk tidak ambisius ketika berkuliah, untuk tidak mengejar nilai, apalagi mengejar peringkat atau ranking selama kuliah. Menurutnya, ketiga hal ini bukan menjadi hal yang penting dan tidak mendefinisikan siapa saya. Namun, saat itu saya hanya mengangguk dan mengikuti alur pembicaraannya saja, karena sebagai seorang anak baru, saya merasa segan dan sedikit takut-takut dengan kakak tingkat yang berinisiatif mendekati saya dan kemudian mengajak saya bicara. Jika saya boleh jujur, bahkan hingga saat ini saya kurang setuju dengan apa yang dinyatakan oleh kakak tingkat saya itu. Bagi saya, menjadi ambisius selama masa kuliah adalah hal yang lumrah, bahkan sebenarnya harus, selama masih memperhatikan prosedur dan peraturan kampus, serta tidak bermain dengan cara yang curang. Menjadi seseorang yang mengejar nilai juga sebenarnya bagus, karena nilai bagi saya adalah sebuah tolok ukur untuk melihat seberapa serius, seberapa niat, dan seberapa besar upaya yang dikeluarkan seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Namun Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, harus diakui bahwa memang peringkat tidak begitu penting jika dibandingkan dengan nilai. Seseorang bisa saja menduduki peringkat pertama dengan nilai 80, dan orang yang lain bisa saja menduduki peringkat ke-10 dengan nilai 95. Hal ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa peringkat dipengaruhi oleh faktor eksternal, sedangkan nilai lebih dipengaruhi oleh faktor internal individu tersebut. Mengejar nilai ataupun menjadi ambisius saat kuliah atau saat hal-hal lain, misalkan bekerja atau bermain atau macam-macam, tidak hanya harus di kampus, itu menjadi hal yang baik jika disertai dengan motivasi yang benar. Seperti motivasi untuk pengembangan diri dan juga terutama untuk menyatakan wujud syukur dan rasa iman kita kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, mari kita buka dari Kolose 3 ayat 23 hingga 25, menuliskan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Ayat ini mengingatkan kita sekalian untuk tetap berpegang teguh dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan dengan cara memberikan yang terbaik dan melakukan sesuatu dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Rasa-rasanya ini menjadi ideal sekali, namun ternyata susah dilakukan karena lebih mudah bagi kita untuk melakukan yang terbaik bagi manusia dibandingkan untuk Tuhan. Misalkan saja seseorang lebih mudah bersemangat meraih nilai yang baik ketika ia mendapat iming-iming tertentu atau ia takut akan diputusnya fasilitas tertentu. Seseorang juga lebih mudah memberikan yang terbaik ketika ia sedang mempersiapkan diri bagi Olimpiade Paduan Suara, Olimpiade Sains, Festival Paduan Suara, maupun perlombaan lainnya dibanding ketika ia mempersiapkan pujian bagi pelayanan di gereja. Seseorang juga lebih mudah mempersiapkan diri untuk konser dengan sebaik mungkin tentu saja dibandingkan mempersiapkan diri menjadi pelayan
seperti pemandu nyanyian jemaat dalam ibadah minggu. Lalu, kita bertanya, apakah mengejar nilai itu penting? Tentu. Apakah motivasi seseorang dalam mengejar nilai? Apakah hanya demi pujian teman-temannya semata? Tentu tidak. Seseorang seharusnya mengejar nilai sebagai wujud dan rasa terima kasih serta imannya kepada Tuhan karena ia masih diberi kesempatan untuk belajar. Ia masih diberi kesempatan untuk bertemu orang-orang hebat. Ia masih diberi kesempatan untuk bertemu teman-temannya yang lebih pintar, namun lebih rajin, lebih berdedikasi, dan juga lebih humble atau lebih rendah hati daripada dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan ini mengajak kita untuk mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati kita, dengan motivasi yang benar, dan melakukannya seperti untuk Tuhan. Hal ini memang sulit dilakukan, namun tidak mungkin untuk tidak dilakukan. Mari bersama-sama kita menghayati iman kita dalam segala hal yang kita lakukan, karena apapun juga yang kita lakukan, kiranya itu boleh dikerjakan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak dan Ibu, juga teman-teman yang ada di rumah, saya persilahkan untuk berdoa secara pribadi dan kemudian kita akan menutupnya dalam doa bersama. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini, dan pada malam hari ini terima kasih untuk bacaan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya bacaan ini boleh tinggal diam di hati kami dan boleh menjadi hal yang kami lakukan di hari-hari ke depan. Tuhan yang kiranya membimbing kami dalam kehidupan, Tuhan yang kiranya menjaga kami, dan Tuhan yang memampukan kami dalam melakukan apa yang baik dan benar dan melakukan yang terbaik bagi nama-Mu dan hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.